Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Di tema 3, subtema 1 ini, kita akan membahas pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini, itu ada 3 muatan pelajaran ya. Ada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Jadi semuanya silahkan disimak ya. Yang pertama kita bahas muatan pelajaran bahasa Indonesianya. Di sini ada yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah. Nah, perlu kita pahami bahwa teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Contoh fenomena yang terjadi di alam adalah pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Umumnya, teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi ilmiah memiliki struktur. Nah, jadi ada 3 struktur yang harus kita pahami dari teks eksplanasi ilmiah ini. Nah, bisa diperhatikan yang pertama itu ada paragraf pembuka. Di sini berisi penjelasan atau informasi secara umum tentang topik yang dibahas. Kedua, ada paragraf penjelas. Berisi uraian secara terperinci tentang proses yang terjadi secara bertahap. Kemudian, yang ketiga ada paragraf kesimpulan. Berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Nah, jadi sampai di sini semuanya sudah paham ya. Seperti apa sih itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Nah, karena semuanya sudah paham seperti apa struktur dari teks eksplanasi ilmiah, nah sekarang kita simak ya contoh teks eksplanasi ilmiah berikut ini secara sama-sama. Di sini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Penemuan Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hampir selalu menggunakan energi listrik. Energi listrik dialirkan ke rumah-rumah penduduk dalam bentuk arus listrik. Tokoh yang berjasa dalam penemuan arus listrik adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir di Newington, Inggris pada 22 September 1791. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar mendapatkan pendidikan di sekolah. Dengan semangat pantang menyerah, Michael Faraday berhasil menciptakan generator listrik pertama. Generator listrik ciptaan Michael Faraday dapat menghasilkan arus listrik secara terus-menerus. Pada masa sekarang, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pembangkit listrik. Nah, selanjutnya, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa kabel. Jaringan listrik tersebut dihubungkan pada menara-menara tinggi menuju gardu distribusi di berbagai daerah. Arus listrik kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Arus listrik disalurkan melalui rangkaian kabel yang berada di atap atau dinding rumah. Nah, rangkaian di atap digunakan sebagai tempat duduk lampu, sementara rangkaian di dinding sebagai tempat colokan listrik. Arus listrik tersebut dapat dimanfaatkan penduduk untuk menyalakan berbagai benda elektronik, misalnya untuk menyalakan televisi, kulkas, dan mesin cuci. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Kedua rangkaian tersebut digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih alat listrik menjadi satu kesatuan utuh. Rangkaian seri disusun secara berderet. Nah, contoh rangkaian seri adalah rangkaian lampu hias di taman. Sementara itu, rangkaian paralel disusun secara bercabang. Rangkaian paralel dapat ditemukan pada lampu-lampu yang digunakan di dalam rumah. Nah, jadi seperti itu ya contoh teks eksplanasi ilmiah yang telah kita simak atau kita baca secara bersama-sama. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA. Nah, terlebih dahulu kita pahami bersama proses penyaluran listrik ke rumah kita. Nah, untuk proses penyaluran listrik agar bisa sampai ke rumah kita, itu yang pertama listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian kedua, tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV di gardu penaik tegangan.
Nah, selanjutnya yang ketiga, listrik disalurkan melalui menara sutet. Nah, kemudian yang keempat, tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV di gardu induk. Kemudian yang kelima, listrik disalurkan ke gardu distribusi, tegangannya diturunkan hingga 220 volt. Nah, kemudian yang keenam, listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, jadi seperti itu ya proses sehingga listrik bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Nah, selanjutnya kita harus pahami juga ya komponen dalam rangkaian listrik. Nah, jadi kita coba mengenal komponen-komponen utama dalam sebuah rangkaian listrik. Itu yang pertama ada sumber listrik. Sumber listrik adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Contoh sumber listrik, baterai, aki, dan pembangkit listrik. Yang kedua, konduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya kabel dan lempengan logam. Yang ketiga, alat listrik. Alat listrik, semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik ya. Nah, jadi itu komponen utama rangkaian listrik. Kemudian ada juga komponen tambahan yang sering digunakan dalam rangkaian listrik. Yang pertama ada saklar untuk memutus dan menghubungkan aliran listrik. Kemudian ada sekring berfungsi untuk mengamankan arus listrik. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, ini bisa dilihat contoh rangkaian listrik. Nah, selanjutnya rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua, ada yang namanya terbuka dan tertutup. Nah, rangkaian listrik terbuka, nah, contohnya seperti ini. Rangkaian listrik terbuka, konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik atau saklar dalam keadaan terbuka. Jadi tidak ada aliran listrik ya, itu yang namanya rangkaian listrik terbuka. Selanjutnya rangkaian listrik tertutup. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama ini bisa dilihat konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Kemudian saklar sudah dalam keadaan ditutup atau on. Jadi ada aliran listrik. Nah, sampai di sini paham ya rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Selanjutnya ada yang namanya rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Komponen yang dapat disusun seri adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara seri. Nah, kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, jadi ini ada contoh rangkaian seri. Nah, gambar pertama rangkaian seri pada baterai. Di sini menggunakan seri pada baterai ya. Kita lihat ada dua baterai. Jadi model seperti ini nyala lampunya akan lebih terang. Kemudian karena semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Nah, kemudian ini gambar yang kedua, rangkaian seri pada lampu. Jadi di sini arus listrik mengalir secara bertahap ya dari satu lampu ke lampu yang lain. Nah, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan padam karena arus listrik terputus. Nyala lampu yang satu dengan lampu lain tidak sama terang. Nah, jadi ini penjelasan tentang rangkaian seri. Selanjutnya rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi-bagi arus listrik. Biasanya rangkaian paralel digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, atau kantor. Komponen yang dapat disusun paralel adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara paralel. Nah, coba kita perhatikan penjelasannya secara seksama ya. Nah, ini ada contoh gambar rangkaian paralel pada baterai. Nah, rangkaian paralel pada baterai, nyala lampunya ini tidak bertambah terang, sama saja ya. Kemudian nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja, satu baterai saja. Nah, baterai yang disusun paralel seperti ini akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Nah, kemudian gambar kedua ini juga merupakan contoh rangkaian paralel tapi pada lampu. Nah, di sini arus listrik yang mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lainnya.
Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala karena arus listrik tidak terputus. Nah, kemudian nyala lampu yang satu dengan lampu lain itu akan tetap sama terang. Nah, jadi itu ya penjelasan mengenai rangkaian paralel. Nah, sampai di sini tentu sudah paham ya perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, selanjutnya kita ke muatan IPS. Kita akan memahami seperti apa sih pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Penemuan arus listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Sebelum listrik ditemukan, kita akan kesulitan saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Nah, dengan adanya listrik, kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas. Nah, agar lebih jelas, kita dapat mengetahui pengaruh listrik terhadap kehidupan itu seperti berikut ini. Nah, yang pertama, sebelum adanya listrik, itu penggunaan lilin, lampu minyak, dan obor itu sebagai penerang terutama pada malam hari. Nah, setelah adanya listrik, penggunaan lampu listrik sebagai penerang terutama pada malam hari. Kemudian, penggunaan setrika arang untuk merapikan kerutan pada pakaian. Nah, setelah adanya listrik, sekarang penggunaan setrika listrik untuk merapikan kerutan pada pakaian. Kemudian pengaruhnya yang selanjutnya, penyimpanan bahan makanan menggunakan alat tradisional seperti gerabah. Nah, sekarang penyimpanan bahan makanan menggunakan alat elektronik seperti kulkas dan freezer. Nah, selanjutnya pengaruhnya terhadap masyarakat, kegiatan memasak dan mencuci membutuhkan waktu lama karena menggunakan alat-alat sederhana. Nah, sekarang berpengaruh karena kegiatan memasak dan mencuci hanya membutuhkan waktu singkat karena menggunakan alat-alat elektronik. Selanjutnya di bidang komunikasi, itu berpengaruh di masyarakat. Komunikasi hanya dapat dilakukan dengan alat sederhana seperti kentongan dan surat. Nah, sekarang komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai alat elektronik seperti telepon dan komputer. Nah, selanjutnya pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat juga bisa dilihat. Masyarakat hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Sekarang masyarakat dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Nah, tugas kalian sekarang, silakan tuliskan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian. Nah, jadi bisa ditulis dalam bentuk peta pikiran ya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa membuat atau menuliskan pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan kalian. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oke, terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.